Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bergerak ini saat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahabatihi ya nabiil ulumi wal hikam. Wa ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Muslimin Cililin, yang saya hormati kurikulum SMP Muslimin Cililin, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta seluruh jajaran staf TU SMP Muslimin Cililin. Segala puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, kita semua bisa kembali bersama melaksanakan acara pembukaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eli Siti Rohimah SPDI. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muslimin Cililin sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9. Dengan segala hormat kepada Bapak Haji Ade Nurmubi SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada hari ini akan membuka acara destinasi budaya positif silakan untuk menyampaikan destinasi budaya positif Bu Wiwin Damayanti. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita berdoa dengan membaca Ummul Quran surat Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama paparan dari calon guru penggerak kita. Untuk itu kepada Ibu Winda Mayanti SPD disilahkan. Sebelumnya, mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMT Muslimin Cimrin atas izinnya, atas waktu dan kesempatannya. Kemudian untuk Ibu kasih kurikulum dan Ibu kasih kesiswaan atas izinnya, supportnya, dan untuk Ibu Bapak Guru, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan saksi nyata dari modul 14 seperti itu. Baik Ibu Bapak, mohon izin saya berdiri, boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Bapak mohon izin, jadi hari ini saya selaku CGP Angkatan 9 kelas 099 sebelumnya mohon izin perkenalkan dulu fasilitator dan Ibu PP saya, yakni Pak Fasilnya adalah Bapak Yogi Ariana STMP. Beliau dari BBGP, PP-nya Ibu Imada Mayanti MPD, beliau dari SMP 2 Cidelin. Saya sendiri rekan Ibu Bapak Winda Mayanti dari sini. Jadi di modul 14 itu budaya positif, dan budaya positif ini harus diimplementasikan di sekolah, sehingga pada aksi nyatanya calon guru penggerak mendesinasikannya keseluruhan di sekolahnya. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mendesinasikannya pada hari ini, hari Selasa 24 Oktober 2023. Baik Ibu Bapak, poin yang akan disampaikan pertama perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi, kemudian segitiga restitusi dan sebagainya. Kita bahas satu-satu. Saya akan mulai dari bahan paradigma. Nah, Ibu Bapak sudah duduk berpasangan di sini, kecuali yang tidak berpasangan nanti cari pasangannya Bapak Yayat ya. Dengan saya boleh. Nah, jadi Ibu Bapak, kita akan mulai bagaimana sih perubahan paradigma yang dimaksud dengan bermain paparan tangan. Ibu Bapak, mangga didiskusikan siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Nah, nanti udah ditentukan A dan B. Bapak yang A, bayangkan Ibu Bapak itu mengepal sesuatu di tangannya, itu mengepal sesuatu yang berharga, harus dipertahankan. Ibu Bapak bisa membayangkan apapun, pokoknya berharga, bisa suami Ibu Bapak kamu ya, mungkin cincin emas dan lain-lain sebagainya. Sedangkan Ibu Bapak yang B membujuk temannya yang A untuk membuka kepalan tangannya. Bagaimana caranya? Disebutkan, mangga Ibu Bapak bisa yang B nya boleh dibujuk, boleh dihardik atau diintimidasi. Ini kan peran ya, boleh dimarahi,
boleh digoda, boleh juga di apa lagi, pokoknya bagaimana caranya agar yang dipapayakan itu bisa membuka kepalanya. Nah, bisa dimulai Ibu Bapak? Kenapa? Mangga, itu di Pak Ibu ada istilah ditunjuk dari ketek mangga, Pak Rahmat. Pak Rahmat berpasangan dengan Pak Jajang. Mangga, sekarang silakan dimulai Ibu. Oh iya, Bapak ya sama Bapak kepala boleh ya. Silakan. Mangga Ibu Pak. Nah, begini. Oh iya ya. Baik, bisa dimulai. Ibu Emma dengan. Oh iya, baik. Itu mundur ya Ibu Bapak ya. 3, 2, 1. Silahkan mulai Ibu Bapak. Kita lihat mana yang A. Silahkan. Sepertinya adakah yang terbuka tangannya? Siapa yang terbuka yang menunjuk? Iya, baik. Adakah Ibu Rina? Sudah menurut sama Ibu Rina. Baik. Bapak mau terbuka? Baik. Nah, silakan diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa kepala tangannya. Nah, ya. Adakah yang berhasil terbuka Ibu Bapak? Tidak? Ada yang berhasil? Ada apa di dalamnya? Yang berharga itu? Ya, ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan sebotol parfum ini. Tapi diiming-imingi dengan ini yang lebih dari ini. Ini-ininya turun Ipan Gunawan. Jadi tergoda. Akhirnya ada yang terbuka. Silakan Ibu Bapak berperan bertukar peran. 1, 2, 3. Baik, bertukar peran. Ya, kita lihat apakah ada yang tergoda. Tetap mempertahankan kepala tangannya. Tidak dibuka. Baik. Dibuka, tidak. Baik, Bapak-bapak bagaimana? Tidak. Baik, ada yang bertahan, Ibu Bapak yang bertahan? Berhasil? Bertahan. Nah, sekarang kita lihat di sini Bu. Dan mengapa? Apa yang membuat Ibu Bapak tetap meletakkan tangannya tidak tergoda untuk membuka? Boleh dilakukan oleh siapa Mangga? Mangga Ibu Hera. Sesuai dengan pendiriannya sendiri. Tangan Ibu Kapir. Yang kuat. Sesuai dengan pendirian dan keyakinannya sendiri, teguh pendirian, istiqomah. Jadi Ibu Hera tetap mempertahankan kata beliau sesuai dengan keyakinan dan teguh pendiriannya. Ibu boleh tahu apa yang di kepala sama Ibu ceritanya? Apa yang berharga itu? Ya, ada Ibu Rida di mana berhasil oleh Krisna dibuka kepala tangannya. Nah, pertanyaannya adalah Ibu yang berhasil dibuka itu kenapa sampai terbuka kepala tangannya? Sedangkan tadi kata Ibu Hera mempertahankan keyakinannya. Kalau Ibu bagaimana? Kenapa sampai tergoda? Sampai membuka kepala. Maaf, di sini bukannya tidak istiqomah, tapi mungkin kadang manusia itu ketika ada godaan tergoda juga ya. Ada suatu iming-iming yang lebih materialistis, betul betul. Bukan kita istiqomah tapi ya kita nggak pendiriannya. Satu teguh pendirian, dua realistis dan logik bahwa itulah yang saya butuhkan saat ini. Bukan yang saya pegang, yang saya butuhkan. Jadi ketika apapun yang melibatkan sesuatu yang lebih lebih tinggi nilainya, nilai estetikanya, nilai harganya, baik secara estetik atau secara finansialnya mungkin ya saya pilihlah itu. Karena lebih mendatangkan keuntungan buat saya. Mungkin itu. Sekarang Bapak buat Ibu Hera sama Ibu Rida. Baik, jadi kesimpulannya kata beliau tadi dibuka kepala tangan karena sesuatu yang membuat membuka kepala tangannya adalah lebih berharga daripada di kepala.
muka. Siapa yang punya kendali? Yang B. Ya. Yang punya kendali itu pasti yang B gitu ya. Karena yang B itu bisa mengendalikan supaya tangannya itu terbuka atau tertutup, tetap ditutup gitu. Jadi peran B itu sangat penting. Kata Ibu Isma itu yang B, karena usahanya berusaha membuka kan terbuka. Baik, kita lihat Ibu Bapak. Nah, inilah. Jadi kita sendiri yang memegang peranan atas kepalan tangan kita itu. Jadi tadi Ibu Bapak yang A, berarti yang punya kendali atas Ibu Bapak yang A itu Ibu Bapak A sendiri. Walaupun betul tadi kata Ibu yang B itu kan ada usaha untuk membukanya ya, tetapi jika tidak memberi kesempatan membuka berarti kendalinya ada di dia. Jadi kesimpulannya terbuka atau tertutupnya kepalan tangan tadi itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat ini. Nah, itulah Ibu Bapak analogi untuk kita ke murid kita. Jadi kita ke murid kita itu lalu ada pertanyaan normatif. Ibu Bapak cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Saya bacakan ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Bapak setuju tidak? Setuju. Cukup yang setuju. Mangga. Baik, artinya setuju boleh angkat tangan. Mangga. Baik. Pak Ibu yang sudah berpikir. Mangga. Mangga. Berarti yang tidak angkat tangan tidak setuju ya? Karena kemudian cuma setuju tidak setuju. Saya ulang, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tuh, yang tidak setuju mana? Sekarang katakan yang tidak setuju. Oh, Ibu Indira tidak setuju, Ibu Isma tidak setuju. Dua orang yang tidak setuju, sisanya setuju. Baik, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah atau menyapu ya, itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Nah, silakan ya juga yang setuju. Baik. Adakah yang tidak setuju? Apakah semua? Pak Rahmat tidak setuju. Tadi yang pertama 2, sekarang 1 orang. Lanjut ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah harus setuju? Semuanya setuju ya? Ada yang tidak setuju? Pak Rahmat? Tidak setuju. Baik. Kita akan bahas. Ibu Bapak mohon izin berbagi pemahaman konsep budaya positif yang sudah dipahami dalam pendidikan guru penggerak. Saya sebelum mengikuti CGP, sama seperti Ibu Bapak. Tadi ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya bilang setuju. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan bebersih itu dapat mendisiplinkan anak. Saya bilang setuju. Lalu terakhir, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya bilang sama setuju. Tetapi setelah saya baca modul budaya positif ini, ada materi tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Di mana kita baca bareng-bareng teori Altikon ya tentang hukuman dan penghargaan. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, katakanlah murid kita gitu ya, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal, tindakan dari itu sendirilah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi di sini bahwa yang tadi yang nomor 1 itu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan itu memang benar, tetapi itu hanya jangka pendek. Karena ketika anak disiplin, nurut, manut karena hukuman itu hanya sebentar saja, dan itu merupakan bukan dari faktor internal anak itu sendiri, bukan dari hati dia, tapi faktor eksternal dari hukuman itu sendiri. Jadi anak ikutin ya, tapi sebentar gitu. Jadi sebetulnya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak dengan sesungguhnya. Lalu ada disiplin yang bersifat hukuman, ada disiplin yang bersifat konsekuensi. Jadi ada 2. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ketika tadi yang kedua tuh, ketika Ibu Bapak bilang setuju, ketika kita memberikan hukumannya itu baca aja ya, baca buku. Misal contoh anak T tidak mengerjakan tugas, lalu kita suruh dia baca buku aja di perpustakaan atau suruh nyapu. Memang betul, itu kan positif ya.
lingkungan kebersihan, baca pun baik literasi. Tetapi itu tidak dapat dikatakan mendisiplinkan anak secara sesungguhnya. Kenapa? Karena tetap masih dari faktor eksternal. Nanti bisa jadi ketika dia lihat buku dia ingat, oh saya baca tuh karena dulu tuh dihukum nih. Jadi bukan dari dorongan diri sendiri gitu bacanya itu. Membersihkannya bukan dorongan dari sendiri, masih dorongan dari luar. Berarti masih eksternal. Ketika dorongan eksternal itu dikatakan belum dapat mendisiplinkan. Lalu yang ketiga tadi menghargai kelas. Seperti ini kan suka ada ribut ya. Ketika anak bisa jawab, karena penghargaannya applause, kadang dikasih poin, kadang dikasih permen. Betul memang bisa buat anak aktif, buat anak ngikutin gitu ya. Ketika ayo dia bertanya nanti dapat ini ya. Nanti memang dia itu bertanya, tetapi dia bertanya itu bukan tokoh dari diri sendiri, tapi karena dia ingin mendapatkan reward itu. Iya akhirnya. Nah selama itu faktor eksternal bukan internal dari murid itu sendiri, itu dikatakan belum bisa mendisiplinkan anak secara sesungguhnya, belum dikatakan disiplin positif. Lalu guru kumaha tuh? Nah pertanyaannya ya, kita akan membahas disiplin positif. Ibu bapak, jadi disiplin positif ini erat kaitannya dengan budaya positif. Apa sih itu disiplin positif? Begini, ketika mendengar kata disiplin, kita tuh rata-rata menghubungkan itu yang terlintas dalam pikiran itu dengan aturan ya, dengan tata tertib. Jadi ketika murid taat peraturan A, murid patuh tata tertib B dan lain-lain itu anak dikatakan disiplin. Oh dia tuh disiplin jika taat peraturan, jika mengikuti tata tertib sekolah bla bla bla. Itu rata-rata di benak kita selama ini, paradigma kita itu bahwa disiplin itu seperti itu. Kesimpulannya disiplin adalah kaitannya dengan tata tertib, dengan peraturan, dengan hukuman. Tetapi disiplin positif ini untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya positif, di mana dengan adanya budaya positif ini perlu adanya penerapan. Jadi gini, budaya positif di sekolah itu dapat diterapkan jika sudah terjadi disiplin positif dari murid. Dan bagaimana disiplin positif terjadi pada murid itu jika murid-murid melakukan apa yang dilakukannya secara lahirnya dari hati mereka, dari diri sendiri, atau dari dorongan atau faktor internal mereka, bukan karena lain-lainnya, seperti itu. Dan tujuan disiplin positif ini membangun murid memiliki motivasi intrinsik, ini tujuannya. Dan Diane Boston teori motivasi. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Diane Boston pertama, satu untuk menghindari hukuman, dua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita pakai contoh. Silakan Ibu sebutkan salah satu peraturan sekolah yang sudah kita jalankan bersama. Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP, bawa motor, pakai perhiasan. Baik. Memakai seragam sesuai Memakai. Yang pertama adalah HP ya, tidak membawa handphone ke sekolah. Kemudian memakai seragam sesuai jadwalnya, Senin, Putih, Selasa, Kamis dan lain-lain. Lalu ketika ada murid-murid tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya, ketika murid-murid membawa HP tanpa instruksi dari guru dan lain-lain, kita beranggapan mereka itu tidak disiplin. Apa yang ibu bapak lakukan terhadap murid-murid tersebut yang biasa kita lakukan? ada sanksi. Ada sanksinya. Nah, ya, sanksinya HP-nya kan kita ambil ya, diamankan, diambil sama orang tua nanti, kecuali memang anak-anak yang ada instruksi dari guru mapel ya Bu ya. Ketika bawa HP tanpa instruksi, HP-nya diamankan oleh kita, nanti diambil sama orang tuanya. Lalu ketika murid-murid betul patuh tidak membawa HP ke sekolah, tetapi dia itu karena takut HP-nya nanti diambil sama bu gurunya, bisa sama Ibu Eli gitu ya. Itu baik, tetapi masih belum disiplin positif karena masih dorongan eksternal. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya piket kelas. Baik, ada penghargaan tertentu? Misalkan berupa pujian juga. Pujian, baik, pujian. Nah, jika misalnya mereka melakukan piketnya, kan Ibu Enda itu suka muji, wah aku harus piket nih, harus rajin, nanti ada Bu Enda dipuji, tepuk tangan dan lain-lain. Nah, dia senang, dia aktif piketnya, dia nggak pernah terlewat, bahkan suka duluan dari temannya. Tapi karena dia dapat pujian dari Bu Enda, itu berarti yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu pun masih sama Ibu Bapak, walaupun baik, tetapi belum dikatakan disiplin positif karena faktor eksternal yang lain. Nah, tidak dapat menemukan disiplin positif atau menghancurkan potensi murid, penghargaan pun tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas dan itu merupakan hubungan
dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi gini, ketika sekolah berikan peraturan tidak boleh bawa HP, apa sih nilai yang terkandung daripada tidak boleh bawa HP ibu bapak di sekolah? Contoh yang lain, ibu bapak suka bepergian kan, yang berkendaraan, ada peraturan harus bawa helm, pakai helm? Ada. Ibu bapak pakai helm, apakah betul-betul karena ingin mentaati aturan itu atau gimana? Coba Ibu Ena kalau pergi dari sekolah sini pakai helm tidak? Tidak. Tapi Ibu Ena tahu aturan pakai helm. Lalu kenapa tidak pakai helm ke sekolah? Karena terlalu dekat, jadi kalau mau berangkat cari helm dulu, pakai jaket dulu. Waktunya kepolisian, jadi udah langsung aja gitu. Tapi Ibu Ena tahu aturan tentang helm itu? Tahu sebenarnya kembali ke keselamatan diri, cuman seperti itulah. Betul Ibu Bapak menggunakan helm untuk berkendaraan motor itu nilainya adalah nilai keselamatan diri, faktor internal diri kait keyakinan nilai keselamatan terkait menggunakan helm. Mau dekat, mau jauh tetap helmnya digunakan. Nah seperti itu contoh lainnya terkait disiplin positif seperti itu Ibu Bapak. Jadi intinya dikatakan disiplin positif jika kita murid-murid kita melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan, tapi bukan karena peraturannya, tapi karena nilai-nilai yang terkandung dalam peraturannya. Ketika bawa helm, apa sih nilai keselamatan? Ketika murid-murid kita datang tepat waktu, apa sih nilai apa? Nilai menghargai dirinya, menghargai gurunya, nilai menghargai diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dikatakan disiplin positif jika dilakukan keyakinan sekolah, peraturan sekolah itu atas dasar dirinya sendiri terkait nilai-nilai tersebut, itu baru disiplin positif seperti itu. Lalu bagaimana disiplin positif yang konsekuensi? Maksudnya ada pernyataan, ada beberapa pernyataan terkait apa hanya menebak apakah itu hukuman atau konsekuensi. Pertama Ibu Bapak mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan stok hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menyoka. Nah, kita bisa cek jawabannya. Nah, Ibu Bapak, tadi ini ya, yang kedua aja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, itu merupakan hukuman. Tadi ada jawab hukuman. Ada bisa menjelaskan kenapa itu dikatakan hukuman tidak konsekuensi? Sebab sudah ada kesepakatan. Sudah tahu bahwa itu adalah aturan yang berlaku, sehingga ketika salah satu tidak menjalankan aturan itu maka ada Karena sudah melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, seperti itu kata Ibu Nida. Jadi gini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ibu Bapak dikatakan hukuman menyakiti kan, menyakiti secara fisik kan, dia berlari kan, lelah. Kan tidak boleh kita memberikan ke anak itu menyakiti fisiknya ataupun secara lahir batinnya, tidak boleh seperti itu. Ketika kesiangan ya harusnya direstitusi si murid tersebut, ditanya kenapa bla 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 kayak gitu. Ya. Lalu yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kan yang dilanggarnya itu masker. Yang dia lewati itu yang dia tidak gunakan kan masker. Apa hubungannya masker dengan push up? Coba Ibu Bapak. Nah, itu kan pertama tidak nyambung, kedua itu ada unsur menyakiti secara fisik. Misalnya ada kesepakatan murid dengan guru jika kesiangan lari. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Lis terkait yang pertama ya, terkait lari. Bagaimana jika misalnya sudah ada kesepakatan antara si murid dengan guru, memang kalau kesiangan ya dia harus lari. Baik. Ya, baik. Nah, jika misalnya
kesiangan. Tapi apakah betul dari hatinya si murid itu dia mau lari ketika kesiangan? Kira-kira rata-rata nggak mau ya gitu, seperti itu. Ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya udah sepakati itu udah konsekuensi, tetapi di sini konteksnya adalah tentang udah ada prinsipnya seperti itu. Jadi dimasukkannya hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kenapa dikatakan konsekuensi kan nyambung ya? Ketika dia mencoret-coret buku tugas ya diganti karena sudah dicoret, itu konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu kan konsekuensi. Ketika dia menjatuhkan digantikan dibersihkan, seperti itu. Masih nyambung dengan apa yang dilakukan. Tidak jauh hukumannya dari apa yang dilakukan. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi seperti itu karena ada peraturan sekolah harus pakai sepatu hitam, lalu dia itu tidak pakai sepatu hitam, dia itu disuruh copot sepatu seharian. Itu kan menyakiti tidak Bu? Menyakiti secara fisik pun menyakiti. Tentu kan dia juga akan tahu ya diperlakukan demikian. Jadi itu hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket. Nah ini sama-sama lari dari atas, lari mengelilingi lapangan basket ulang kali karena terlambat 10 menit. Sama-sama terlambat, ibu bapak jalan yang atas, sama-sama lari. Tapi kenapa? Lu atas berhukuman, lu bawa konsekuensi. Ada yang bisa menjawab? Maka Bu M. Mungkin ada hubungannya antara keterlambatan dia datang untuk melakukan pelajaran PJOK dengan hukuman mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ada hubungannya. Betul Ibu, karena memang kalau yang bawah itu kan konteksnya mata PJOK, dan di PJOK itu kan sebelum kegiatan pasti ada pemanasan. Nah, ketika larinya itu digunakan sebagai pemanasan, itu relate nyambung, jadi dianggapnya konsekuensi tidak hukuman. Itu Ibu Bapak terkait konsekuensi dan hukuman. Nah, bagaimana sih konsekuensi sama hukuman itu? Apakah sama-sama bisa menumbuhkan disiplin positif apa tidak? Keduanya tidak dapat menumbuhkan disiplin positif. Kenapa? Karena konsekuensi sama hukuman itu dua-duanya bersifat sementara. Ibu Bapak masih faktor eksternal murid. Dimaafkan. Jadi bagaimana kalau ada yang melanggar murid hukumannya sementara. Tapi kan insya Allah mungkin kedepannya jangka setahun akan teringat kembali hukumannya. Jadi dia ingat kayak obat ya, obat menggunakan penyeri dan itu pengobatan selamanya. Jadi gitu sama menafsirkan nanti. Terus bagaimana kalau anak melakukan kesalahan hukumannya? Terima kasih Ibu. Bagaimana ya? Tidak dengan konsekuensi, tidak dengan hukuman. Itu di restitusi Ibu, nanti ada materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif di suatu sekolah agar nanti tercipta budaya positif. Dan memang sulit sih jatuh bangun berdarah-darah untuk menerapkan, mengamalkan segitiga restitusi itu. Nanti dicontohkan Ibu ya. Ini intinya gini, tujuannya adalah menggali, membangun motivasi internal intrinsik murid tersebut antar dengan adanya hukuman dan lain-lain. Itu adalah tujuan utamanya seperti itu. Kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak, kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Jadi gini, kita ini sebagai pendidik wajib tahu apa sih kebutuhan dasar murid. Ada 5 kebutuhan dasar murid yang harus kita ketahui. Tujuannya buat apa? Untuk menggali motivasi intrinsik murid. Jadi gini, si anak melanggar aturan atau keyakinan A, ini melanggar aturan B. Kita terus tahu dulu kenapa si anak itu melanggar. Apa dasarnya? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi yang diinginkan oleh anak tersebut ketika melanggar tersebut gitu. Dan ada kayak video, silakan simak dulu saja 10 menitan, agak lama. Nanti Ibu Bapak bisa merenungkan diri sendiri. Oh begini ternyata harus paham tentang kebutuhan dasar manusia atau murid kita. Baik Ibu Bapak, ini videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar
Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap
murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Dosen menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidup dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru.
Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Bu dan Bapak Guru hebat. Lima kebutuhan dasar manusia, kita harus memahaminya agar kita mampu mengenali kebutuhan murid-murid kita seperti itu. Kesimpulannya, 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu kita kuasai agar kita bisa menemukan disiplin positif terkait murid-murid kita di sekolah agar terciptanya budaya positif. Dan posisi kita sebagai apa? Ini sebetulnya sudah dibahas waktu kemarin. Ada sebagai penghukum, kemudian merasa bersalah, sebagai teman, mantau, dan kemudian manajer. Dan yang baik itu adalah kita sebagai manajer. Dimana kalau sebagai manajer itu kita tidak langsung gitu ya ketika ada kesalahan langsung dikasih hukuman berat-berat, tidak, tapi kita dilakukan dulu pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Lanjut di sini ada keyakinan kelas. Nah, ibu bapak tentunya kemarin sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ibu bapak, sebetulnya kesepakatan kelas kene. Tapi apa bedanya sih? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas disebutnya? Nah, ibu bapak, jadi yang membedakan adalah begini. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara berserat dan bersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi begini, keyakinan kelas ini contoh. Ibu bapak kan semuanya sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ibu bapak saya mau tanya, adakah masih ada tidak yang begini? Tidak boleh datang terlambat di salah satu kesepakatan kelasnya. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Lalu tidak boleh makan di dalam kelas misalnya. Tidak boleh tidur di dalam bla. Nah, ibu bapak ketika jadi yang membedakan antara keyakinan kelas yang baik itu bagaimana sih? Jadi ibu bapak, jadi kita ada tahap-tahapnya yang intinya adalah ibu bapak dicoba ketika membuat peraturan kelas yang dirubah kepada keyakinan kelas, diusahakan tidak ada kata negatif, tidak ada kata tidak boleh. Jadi kita sebisanya membuat negatifnya jadi positif. Jika peraturannya
Tidak boleh datang terlambat, berarti diganti positifnya adalah datang ke sekolah tepat waktu misalnya. Tidak boleh makan di kelas, berarti positifnya adalah makan saat jam istirahat misalnya. Jadi saya pun baru tahu pas ikut CPP ini gitu, ibu bapak. Jadi pelaksanaan penerapan kegiatan kelas ini langkah pertamanya adalah ya seperti biasa ibu bapak meminta mereka untuk membuat peraturan kelas yang mereka yakini secara bersama-sama harus sepakati. Nanti kasih pemahaman bahwasannya tidak ada kata negatif, ajak mereka mengubah peraturan yang mereka buat yang sudah disepakati dengan kalimat positif seperti itu. Lalu ibu bapak kumpulkan, jadi peraturan-peraturan yang dibuat itu masuk ke keyakinan yang mana? Jadi begini, keyakinan kelas itu di dalamnya ada nilai-nilai yang disepakati. Nah, karena kita adalah sepakat dengan profil pelajar Pancasila, karena dimensi profil pelajar Pancasila adalah itu nilai-nilai yang disepakati sekolah di Indonesia negara saat ini. Itu yang kita gunakan. Tapi tidak harus dimensinya. Contoh, yang satu beriman, bertakwa, berdewasa itu kan dimensinya masih ada elemennya, masih ada subelemennya. Jadi, ibu bapak dibedah. Misal gini, berdoa sebelum belajar. Ada lagi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Positifnya berarti buang sampah pada tempatnya. Lalu menjenguk teman yang sakit dikumpulkan, menjenguk teman yang sakit, buang sampah pada tempatnya. Berdoa sebelum belajar, baca bismillah sebelum presentasi. Itu kan nilai-nilai akhlakul ya. Betul tidak? Nilai-nilai beriman, bertakwa yang masa. Betul karena masukan itu sudah dalam satu nilai. Berarti ketika murid-murid melakukan kesepakatan yang itu, kesepakatan itu, tekankan mereka, nah ini adalah nilai profil pelajar Pancasila ini adalah berakhlak mulia. Jadi dari semua kesepakatan yang dibuat itu kan banyak. Kita tuh pos-poskan kepada satu nilai yang sama seperti itu. Kalau datang tepat waktu, itu berarti menghargai. Mendengarkan guru, menyimak guru, datang tepat waktu, berarti itu pos daripada nilai atau keyakinan kelas tentang menghargai. Jadi ibu bapak setelah membuat kesepakatan bersama, dibikin kalimat positif, di pos-pos ke peraturan kita masuk ke mana, pos di mana, keyakinan yang mana, keyakinan kelas atau nilai yang disepakati kita ambil saja berkibar kepada profil pelajar Pancasila. Ibu bapak sambil nunggu aksi nyata keyakinan kelas, ini yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan ibu Wadidah tadi. Pertanyaan kan bagaimana tuh kalau tidak dalam konsekuensi, tidak dalam hukuman, lalu bagaimana mendisiplinkan anak, menerapkan restitusi positif ke murid dengan cara. Nah ini ibu, caranya adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Restitusi menurut Brian Blossom ya, tahun 2004 merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita itu setelah dicari tahu kebutuhannya apa berdasarkan dengan kebutuhan dasar yang tadi, lakukan restitusi kepada mereka dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tiga langkah. Pertama itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa itu? Nah, jadi begini. Ketika murid-murid melakukan kesalahan, ketika murid-murid melanggar aturan sekolah yang kita yakini sebagai keyakinan sekolah, ya. Nah, kan mereka itu berada dalam identitas gagal. Artinya mereka itu merasa itu melanggar gitu. Mereka tuh paham. Ketika mereka melanggar, mereka tuh paham mereka sedang melanggar. Nah, pusingin saja langsung dijudge, dipanggil, dihukum jangan, tapi didekati dulu dengan cara stabilkan dulu identitas mereka dari identitas gagal ke identitas berhasil. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya seperti ini. Tidak apa-apa, semua orang juga kan bisa melakukan kesalahan. Yuk belajar dari kesalahan. Ibu tuh tidak ingin mencari tahu kesalahannya apa, tapi bareng-bareng yuk gimana cari solusinya dari permasalahan ini seperti itu. Jadi menstabilkan identitas mereka, dalam artian menstabilkan emosi mereka. Jangan sampai mereka terdown seperti itu. Lalu yang kedua itu, setelah identitas distabilkan, itu dilakukan validasi tindakan yang salah. Ketika mereka itu sudah identitas emosinya itu sudah stabil, itu akan mereka itu akan mau berbicara kepada kita. Dalam validasi tindakan salah ada ciri khusus kata-kata. Ciri-cirinya adalah ini. Ciri-cirinya itu, nah semua orang itu pasti melakukan sesuatu ada alasannya. Jadi anak itu dituntun
untuk menjelaskan alasan mereka itu melakukan kesalahan apa, melakukan pelanggaran keyakinan sekolah yang mana, sampai dia berbicara alasannya apa. Lalu terakhir, tanyakan keyakinan itu begini, kalau kesiangan itu tuh apa sih, keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang dilanggar, yang diabaikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama gitu. Dimana keyakinan kelas atau sekolah ini lahir daripada profil pelajar Pancasila atau keyakinan yang disepakati secara bersama seperti itu. Jadi intinya segitiga institusi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif daripada murid agar tercipta budaya positif di sekolah. Ibu Bapak sambil menunggu, mari kita simpulkan budaya positif di sekolah akan tercipta jika sudah terjadi dilakukan disiplin positif. Dan disiplin positif itu cirinya apa Ibu Bapak? Jika murid melakukan sesuatu peraturan sekolah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas jika berdasarkan atas dasar motivasi intrinsik atau internal diri murid itu sendiri. Jika semua murid sudah melakukan, sudah mematuhi peraturan, mengikuti tata tertib sekolah berdasarkan motivasi diri mereka sendiri, tanpa konsekuensi, tanpa hukuman, tanpa penghargaan, itu berarti sudah tumbuh disiplin positif di diri murid kita. Ketika semua murid sudah tumbuh disiplin positif, berarti sudah tercipta budaya positif di sekolah kita. Jadi kita PR-nya adalah bagaimana sekarang bersama-sama menciptakan, menumbuhkan disiplin positif dalam diri murid itu. Lalu mulai sekarang Ibu Bapak akankah Ibu Bapak sekarang menerapkan lagi penghargaan kepada murid-murid? Tidak. Jadi yuk mari bersama-sama menumbuhkan disiplin positif murid dengan cara membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid seperti itu. Dan Ibu Bapak, saya sudah melakukan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Mohon izin menyampaikan aja sebagai bukti fisik, saya itu sudah melakukan aksi nyata di kelas. Iya sih, Bluetooth kan?
Ada pertanyaan ibu bapak? Enggak. PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Jadi kan tadi dari pembahasan Bu Wiwin itu yang tentang kedisiplinan anak ya Bu ya. Terus tadi itu ada beberapa yang dari 3 poin tadi yang kayak memberikan ya, yang memberikan penghargaan, terus mengasih hukuman dan lain-lain sebagainya, itu kurang baik untuk ditanamkan di anak siswa sekarang gitu kalau menurut itu. Nah, saya ingin nanyakan itu kan itu kalau misalkan ditumbuh kalau misalkan hasil dari hukumannya kayak gitu akan berdampak dari si anak tuh disiplin berdasarkan hasil eksternal. Nah, bagaimana cara menumbuhkan buat si anak itu disiplin secara internal gitu. Jadi kesadaran anak itu bagaimana? Terima kasih. Caranya memang berdarah-darah ibu. Kenapa berdarah-darah? Karena kan susah. Nah, berproses. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman dulu. Ini kan termasuk berubah paradigma Bu. Berubah paradigma kita ke murid juga gitu. Kan yang awalnya penghargaan untuk bikin mereka semangat menemukan motivasi dan lain-lain, kasih pemahaman ke murid-murid. Dari awal misalnya awalnya biasanya ibu ngasih penghargaan, kasih reward apa, dijelaskan mulai dari sekarang begini, dijelaskan bahwa misalnya reward itu bukan dasar motivasi intrinsik mereka, tapi ekstrinsik mereka atau eksternal mereka. Jadi intinya gimana sebisa mungkin kita kasih pemahaman. Jadi intinya diberikan pemahaman, meluruskan tumbuhkan paradigma baru mereka terkait keyakinan mereka tentang nilai-nilai yang mereka harus ikuti agar dilakukan ditumbuhkan dengan motivasi intrinsik mereka. Nah, setelah memberikan pemahaman dan memberikan pemahaman ini Bu, yakin langsung nempel sehari 2 hari pertemuan, sekali 2 kali tidak. Itu masa sederhana, itu masuk dengan menumbuhkan kebiasaan baru. Kan itu akan lama, makanya saya bilang itu berdarah-darah. Makanya Ibu Bapak disini harap bersabar dalam proses menumbuhkan pemahaman tersebut. Apalagi kan kita dengan banyak jumlah muridnya, itu akan susah. Tapi insya Allah dicoba pelan-pelan pasti bisa. Dan langkah kedua adalah, ayo jangan lagi yang biasanya kasih apa poin, jangan. Jadi kalau di contoh kayak contoh kecil, yang awalnya misalnya, dapat 100, keren, dapat 100 tepuk tangan, keren dapat 100, jangan lagi, ganti dengan kata-kata begini. Wah, luar biasa usahanya, harganya itu bukan kepada hasilnya, tapi lebih kepada proses dia, murid itu, jangan 100 ya, tapi wah, luar biasa usahanya sudah bisa memecahkan solusi ini, sudah berhasil menuntaskan ini. Pelan-pelan sih Bu. Alhamdulillah serangkaian diseminasi budaya positif sudah dilaksanakan. Mohon maaf, ini menyita waktu banyak. Alhamdulillah pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu yang disampaikan oleh Bu Winda Bayanti telah kita simak bersama. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan. Disilakan untuk ke acara ini saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Winda Bayanti SPD sebagai SPD GR sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari perwakilan Asal Muslimin. Untuk kesimpulan yang sudah
kami dapatkan semua yang sudah disampaikan oleh beliau ini cukup memberikan inspirasi untuk kita semua, khususnya bagi rekan semuanya yang mana mungkin kita tidak terlalu mendalami apa itu materi yang ada di CGP ya. Sebab kebetulan kita memang tidak CGP atau belum mungkin. Ini mungkin insya Allah untuk yang sudah diusahakan untuk mengikuti CGP, sebab ternyata apa? Banyak ilmu yang kita dapat dengan mengikuti CGP ini. Bagaimana kita menangani siswa, bagaimana kita mengelola kelas, ya, itu sangat bagus, sangat inspiratif sekali. Dan ilmu yang kita dapat untuk hari ini pun cukup banyak, diseminasi untuk materi yang ada pada saat ini tentang bagaimana ketika kita mengelola kelas, bagaimana ketika kita menghadapi anak, bagaimana ketika dengan hukuman, dengan reward dan punishment yang pada teori pendidikan saat ini katanya itu tidaklah sesuai untuk digunakan, ya, tidak sesuai untuk digunakan. Jadi ternyata kita lebih menangani anak, baik itu dalam proses pendidikan atau di luar kelas. Ternyata kita harus menumbuhkan bagaimana anak-anak itu ingin ada kesadaran untuk mengubah, untuk lebih baik lagi, bukan atas paksaan dari faktor-faktor yang ada di luarnya, termasuk dari kita sebagai pendidik. Ternyata reward dan punishment itu tidaklah cocok untuk pendidikan saat ini. Padahal saya pribadi ini ya pengalaman untuk saat ini saja, mungkin setelah kita melihat tayangan ini, setelah kita mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Wiwin, kita jadi berpikir ulang, oh ternyata itu nggak boleh. Ini pengalaman saya ketika saya belajar bahasa Inggris di kelas, ketika anak yang mengerjakan cepat, ya, itu saya selalu kasih bintang, tanda tangan dengan bintang. Bahkan ada yang pernah saya kasih anak itu bintangnya 5. Ketika bintangnya jadi 4, betul itu ada anak yang nanya, Bu, kenapa bintangnya tidak 5? Saya juga berpikir ulang, oh berarti ini kita nyambung gitu ya dengan materi saat ini. Oh berarti reward juga ini kadang tidak cocok untuk kita terapkan di proses belajar di kelas, ya. Terima kasih atas semua paparannya, atas semua ilmu yang sudah kami dapatkan, sudah diberikan oleh Ibu Wiwin ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Kita bisa lebih baik lagi, walaupun kita tidak CGP, tapi kita mengadopsi ilmunya, kita mengambil ilmunya dari yang sudah lebih berpengalaman mungkin dalam hal ini. Ya kita sama-sama, dan kita kasih applause buat Ibu Wiwin atas semua ilmu yang beliau berikan kepada kita. Mungkin itu saja, cukup ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi apa ya yang namanya SP1, SP2, SP3, apalagi bisa sampai mengeluarkan anak. Oh, boleh. Nggak ada. Misalnya ketika misalnya kita ada anak kesiangan, suruh ngajajar, pemanasan, hormat bendera, berarti itu nggak boleh. Jadi ya di rumah. Ya, mau dibawa ke mana? Mau. Bawa nama. Aduh. Iya, barusan kita dari kemarin sudah mengeluarkan anak. Itu saya jadi merasa berdosa terus saja. Kalau misalnya seperti ini, gitu, teorinya seperti ini, ya. Kemudian ada SP, ada SP1, SP2. Saya tadi mengeluarkan SP sampai 5 hari ini. SP3. Iya. Memang kemudian tata tertib dilarang. Mungkin ini masalah teknis bahasa ya. Iya, intinya itu. Ada misalnya ada kan rata-rata dilarang, nah, itu tidak betul. boleh. Kalau itu Berarti sepakat, itu kalau itu dari sepakat, kata-kata itu. Iya. Tapi kan hakikatnya mah sama, maksudnya ke situ. Cuma mungkin ini jadi pelajaran untuk kita semua gitu ya. Saya jadi berpikir dari tadi, oh
apa yang telah kita lakukan kerjakan ini bukan salah ya, kurang tepat aja ya. Dari Natali Utali kan begitu, iya, begitu kan di kurang. Jadi yang namanya hukuman kan harus dipaksa, sifatnya hukum itu memaksa gitu. Nah ini entahlah itu ada menurut mengikuti aturan hukumnya ada unsur dari dirinya sendiri atau ada faktor eksternal, tidak melihat itu kan, gitu ya. Jadi ya berarti di sini reward dan punishment itu tidak berlaku ya. Jadi bahasanya mungkin lain gitu ya ini. Dan ini jadi catatan juga, kita harus memikirkan khususnya untuk BP. Untuk BP, jadi jangan-jangan hampir tiap hari kan kita mengeluarkan SP kan gitu. Kemudian ya itu mungkin sebagai salah satu cara untuk bukan membuat jerah ya. Jadi kita ingin memantau, melihat kalau misalkan dikasih SP1 bagaimana perkembangannya setelah itu gitu. Iya. Ya tapi ternyata masih dikasih SP2, ternyata masih seperti itu. Iya, teori SP itu tidak kurang tepat dengan adanya ini. Jadi kembali ke apa? Jadi kembali ke ininya ke restitusi segitiga restitusi itu. Ya ini ya harus benar-benar harus ya apa yang dikatakan oleh Ibu susah yang harus berdarah-darah, tapi ya ini adalah penelitian psikologi itu mungkin pendidikan dilematis bangsa kita. Ibu posisi di PSP gitu ya, itu semua diserap, kadang-kadang ibu membalikannya beberapa konsep. Karena saya itu tesis oke yang pendidikan karakter Bu. Ada tiga konsep pendidikan karakter itu dibentuk pengetahuan, menumbuhkan perasaan, sarang tindakan kita segera membentuk karakter. Nah, sekarang kalau misalnya anak tidak tahu konsekuensi, anak tidak tahu beban, terus apa yang harus kita lakukan dalam proses pembiasaannya? Restitusi jelas bisa dilakukan di luar negeri dengan jumlah kelas siswanya sekian, itu bisa, dan kita harus melaksanakan. Gak apa-apa kan posisinya misalnya pada Samina Watona tadi ada simbolisme gitu ya, terus kita bergerak bersama dan sini itu kan ya kita harus berusaha keras dengan misalnya arti misalnya pelajaran IPA dengan misalnya 200 sekian di kelas A ke kelas genap dan kelas yang ke-6 dan setiap guru mata pelajaran mungkin seperti itu ya menerapkan ini ya, maksudnya menerapkan ini ya pas menumbuhkan terus konsep psikologi konsep tabula rasa sebenarnya konsep itu kami dibuka di tetap kertas kosong gitu kan ya, bukan kertas yang sudah ada. Ini kayak pendidikan dilematis sekarang ibu jadi gitu, ini mah buat ibu saja sih. Kadang ibu bagaimana kenapa ibu langsung misalnya nerima terus mungkin posisi kayak menerapkan terus secara real, kadang-kadang ibu nggak rawasnya ini mas kalau misalnya karena diceritakan gitu ya. Hal-hal nilai baik justru kadang-kadang anu mecut ibaratnya anu dicepret itu anu nerap gitu kan itu gimana gitu kalau misalnya di teori sekarang ini ditanyakan terus pernah sampai menyobek seperti suatu waktu pernah menyobek kertas gitu di hadapan anak itu teh karena dia misalnya sudah total dan ternyata itu teh anu mengena di dia dan itu pada akhirnya menerima gitu itu teh ternyata kebaikan yang kita berikan dengan menyobek kertas itu kan suatu saat pernah dulu sampai sekarang dia mengingatnya karena ternyata melukai itu terluka aja mirip jika kita posisi manusia ternyata terluka itu tidak apa-apa kalau misalnya dari terluka itu ternyata kita bisa ya pas terluka itu ternyata jadi hikmah. Cara-caranya mungkin ya kita yang lebih bijak lagi gitu ya, yang lebih bijak lagi. Konsep ini bukan jelek, bagus dan sangat logis dan realistis. Iya, cuma kita combine gitu ya, artinya teori tarik ulur anak mungkin kita harus terapkan dengan bahasa-bahasa
verbal yang lebih bijak lagi.